Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa semester 2 di Universitas Siber Muhammadiyah, bahwasanya kemarin sudah disampaikan untuk pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Untuk yang semester 2 ini, teman-teman dari mahasiswa angkatan 2021-2022 genap atau yang sekarang mau semester 2 yang akan dilaksanakan pembelajaran atau kuliahnya di 1 April 2022 itu wajib mengisi KRS secara mandiri. Kalau yang semester kemarin memang dipaketkan. Nah, untuk yang semester ini teman-teman itu mengisi KRS-nya secara mandiri. Nah, syarat yang harus teman-teman perlukan atau yang perlu teman-teman pahami untuk sebelum mengisi KRS itu, yang pertama, alamat untuk pengisian KRS itu berada di student.sibermu.ac.id. Ya, nanti silakan menggunakan user yang berakhiran .sibermu.ac.id ya. Kalau tidak menggunakan akun ini maka tidak bisa login ya. Jadi silakan pastikan teman-teman sudah melakukan aktivasi yang @sibermu.ac.id yang kemarin sudah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman perlu ketahui bahwa di semua prodi di universitas manapun untuk bisa lulus S1 itu minimal mengambil 144 SKS ya. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang dari SKS-nya ini tidak bisa lulus dari S1. Jadi bukan total mata kuliah yang teman-teman ambil, tapi jumlah SKS-nya ya. Yang kedua, untuk Universitas Siber Muhammadiyah itu kan ada istilah penuh waktu dan paruh waktu. Nah, ini juga berlaku di semester 2 ya. Jadi kalau teman-teman nanti mengambil paruh waktu, jadi teman-teman mengambil kurang lebih minimal itu 9 SKS. Walaupun sebenarnya teman-teman itu boleh memilih mata kuliahnya suka-suka teman-teman. Jadi misalkan semester 2 ini mau ngambil satu boleh, tetapi itu tidak disarankan karena nanti mata kuliah satu mata kuliah kan kurang lebih paling sedikit kan 2 SKS ya, paling banyak ada yang 4 SKS, dan rata-rata di Universitas Siber Muhammadiyah itu kan 3 SKS per satu mata kuliah. Kalau teman-teman ngambil satu, lah itu nanti kasihan teman-teman, nanti lulusnya itu akan semakin lama. Dan perlu diketahui bahwa S1 itu maksimal itu 7 tahun harus lulus. Lebih dari 7 tahun maka akan di DO gitu ya. Terus kemudian masuk tahun ke-6 ya. Masuk tahun ke-6 itu sudah ada surat peringatan. Surat peringatan. Nah, makanya di sini Universitas Siber menyarankan walaupun teman-teman bisa memilih suka-suka teman-teman mata kuliah, itu sarannya adalah 9 SKS. Nah, minimal SKS yang diambil itu adalah MK keprodian atau mata kuliah keprodian. Dan ada mata kuliah umum. Nah, kalau misalkan mata kuliah umum sudah diambil semua, nah berarti teman-teman tinggal mengambil yang MK keprodian ya. Jadi disarankan harus ada MK keprodian. Jadi kalau 9 SKS itu mata kuliahnya itu 3 SKS, maka kalau sudah diambil MK umumnya ya MK keprodian semua. Tapi kalau ternyata MK umumnya ada yang belum diambil, minimal ada 1 MK umum, kemudian 2 MK keprodian. Begitu ya.
harap teman-teman itu sudah memahami konsep dasar untuk pengambilan SKS di Universitas Siber Muhammadiyah. Kemudian maksimalnya satu SKS itu satu semester, mohon maaf ya. Maksimal satu semester itu teman-teman mengambil 24 SKS. Kurang boleh, tetapi lebih tidak boleh ya. Karena kalau 24 SKS itu kalau mata kuliahnya satu mata kuliah itu 3 SKS itu kan sudah 8 mata kuliah. Kalau ada yang 2 SKS kan itu teman-teman belajar dalam satu semester itu kan bisa sampai 8, bisa sampai 10, itu kan berat gitu ya. Makanya ini maksimal satu semester 24 SKS itu berlaku untuk semua universitas, karena ini sudah ada standarnya ya dari kementerian. Nah, kemudian jika kemarin itu ambil paruh waktu, disarankan ambil MK yang semester kemarin. Ini disarankan. Artinya teman-teman mau ambil yang semester 2 ya silahkan saja. Tapi resiko nanti kalau misalkan terlalu sulit teman-teman belajar di semester 2, itu tanggung jawab teman-teman. Ya, jadi ini memang betul-betul fleksibel. Tapi kami memberikan rambu-rambu, kami memberikan saran bahwasanya ambil mata kuliah, kalau teman-teman kemarin ambil paruh waktu itu ambil yang semester kemarin diselesaikan dulu. Karena kan bisa jadi dan biasanya didesain kurikulum atau mata kuliahnya itu berurutan. Jadi kalau belum belajar mata kuliah ini, nanti kalau belajar di semester 2 itu akan berat karena ada hubungannya dengan mata kuliah di semester 1. Begitu ya. Mohon ini sebagai konsep dasar. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan mengakses di alamat student.sibermu.ac.id. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman akan kami beri link ya, akan kami beri link kurikulum paruh waktu supaya nanti teman-teman tahu mata kuliah yang paruh waktu itu apa saja, kemudian mata kuliah yang disarankan untuk diambil di semester 2 ya. Jadi ini rambu-rambunya. Ini yang semester 2. Ini rambu-rambunya, teman-teman nanti bisa mengakses. Nanti akan kami beri link di deskripsi video ini ya. Kemudian ini paruh dan penuh. Berarti ini di semester 1 ya. Oke. Nah, jadi ini yang kurikulum penuh dan paruh. Ini rambu-rambunya di sini semua. Kemudian yang kurikulum semester 2, nah, yang ini ya, nanti ada linknya. Ada informatika, SI, admin kes, akuntansi, hukum, dan manajemen. Nah, kemudian untuk biaya kuliahnya ya, biaya kuliahnya nanti per SKS itu 90.000. Kemudian ada biaya, ini adalah biaya variabel ya. Gini aja. Disebut biaya variabel. Kemudian ada registrasi. Itu 230.000 itu biaya tetap. Nah, artinya apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu teman-teman mengambil SKS atau tidak, itu akan dapat charge itu sebesar 230.000. Nah, kalau biaya variabel itu nanti tergantung teman-teman ambil berapa SKS. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil misalkan ya mengambil 3 MK.
Nah, per 1 MK, per 1 mata kuliah, MK itu kan mata kuliah, itu dapat 3 SKS misalkan. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. 3 SKS kali 3 MK berarti ada 9 SKS. Ya, mudah kok penghitungannya. Nah, kemudian 9 dikali 90 berarti 810.000. Nah, ditambah biaya tetap 230.000. Maka biaya kuliah semester 2 teman-teman itu nanti 1.040.000 per semester. Nah, gimana? Murah kan? Nah, kalau teman-teman nanti ini berarti teman-teman mengambil paruh waktu yang semester 2. Kalau model seperti ini berarti kan paruh waktu. Jadi paruh waktu itu ciri-cirinya teman-teman mengambil 9 SKS atau di bawah 9 SKS itu teman-teman dianggap paruh waktu. Nah, kemudian kalau teman-teman mengambil penuh waktu itu kan minimal teman-teman rata-rata mendapat 18 SKS. Ya, tinggal dikalikan aja 18 SKS dikali 90.000 ya. Nanti total di plus 230-an itu sekitar 1,8 jutaan. Ya, oke. Kalau teman-teman sudah memahami, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengisi KRS di alamat student.sibermu.ac.id. Yang pertama, teman-teman harus login dulu, masuk sebagai mahasiswa. Kemudian klik sign in with Google atau login menggunakan Google. Oke, di sini saya harus keluar dulu ya. Jadi pastikan teman-teman ini kondisinya teman-teman belum masuk ya. Belum masuk di email manapun. Nah, kalau sudah di-refresh lagi, pilih mahasiswa, kemudian klik sign in with Google. Nah, silakan teman-teman login menggunakan akun @sibermu.ac.id. Biasanya nama depan kemudian NIM. Ya, kemudian masukkan passwordnya. Kalau teman-teman nanti lupa, boleh nanti kami bantu untuk mereset. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Ya, ini adalah KRS di Universitas Siber Muhammadiyah. Ada menu utama, ada beranda. Beranda itu akan kembali ke awal. Kemudian menu utama ada profil, KRS online, KRS semester, KHS semester, nilai ujian dan transkrip nilai. Jadi semuanya nanti akan dikirim di sini, termasuk nilai teman-teman itu belajar di Universitas Siber dan jumlah SKS-nya juga ada di sini. Jadi teman-teman nanti bisa menghitung sendiri. Kemudian ada data pembayaran, yaitu cek tagihan pembayaran dan riwayat pembayaran. Kemudian ada jadwal kuliah yang berisi jadwal kuliah dan jadwal ujian. Yang pertama untuk profil. Nah, profil di sini teman-teman bisa diedit enggak? Nah, ini bisa ubah profil. Jadi silakan nanti disesuaikan kalau teman-teman nanti yang kemarin. Nah, yang kemarin kalau misalkan teman-teman tuh mau mengedit ya, nama ayah, kemudian nama ibu dan seterusnya, pastikan yang pertama kali teman-teman selesaikan itu adalah profilnya, disesuaikan dengan yang sekarang. Nah, silakan nanti diupload fotonya juga. Jadi yang kemarin itu data ayah, data orang tua itu belum masuk, silakan disesuaikan. Nanti ini akan kami jadikan dasar untuk dimasukkan di PD Dikti kalau teman-teman itu sekarang masih menjadi mahasiswa gitu ya. Silakan disesuaikan semuanya. Oke, ini saya contohkan ya, di save. Kemudian kembali, kalau sudah profilnya sudah lengkap, yang pertama melihat KRS semesternya. Nah, kalau KRS semester itu nanti teman-teman belum bisa muncul seperti ini, silakan nanti japri ke saya ya.
nanti akan kami bantu. Intinya teman-teman nggak usah khawatir kalau nanti ada masalah KRS, teman-teman langsung japri saya ya di nomor HP nih 085. Nah, semoga nanti untuk KRS untuk semester 2 ini tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah silakan japri ke saya ya. Kemudian pilih tahun ajaran teman-teman. Jadi yang kemarin itu teman-teman kan sudah mengikuti perkuliahan, berarti daftarnya harus ada di sini. Gitu ya. Yang namanya KRS semester, KRS yang sudah teman-teman lalui atau yang mau teman-teman berkuliah. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau saya hitung ini kan 3 berarti kan 6 tambah 2 SKS berarti kan 10 SKS. Ya, 10 SKS ini sudah dipastikan ini pasti paruh waktu. Ya, kita cek. Ini kan saya menjadi mahasiswa apa ini? Saya di profil ini mahasiswa Sistem Informasi atau S1. Ya. Jadi kemudian saya akan membuka ini link kalau teman-teman mau mengetahui paruh dan penuh waktu ini di copy ya, nanti akan masuk ke sini. Kemudian di paruh, sistem informasi paruh waktu. Nah ini ya, paruh dan penuh. Nah berarti sudah mengambil penuh dan paruh, berarti sudah mengambil ini mata kuliah paruh dan penuh. Paruh itu yang paruh, teman-teman yang paruh ya. 1, 2, 3, 4. Oh berarti untuk semester kemarin, bentar ya. Berarti untuk semester yang kemarin saya belum mengambil mata kuliah ini, dasar-dasar sistem informasi, pemrograman web dinamis dan bahasa Inggris. Nah, di sini kami sarankan teman-teman mengambil ini dulu, ini diselesaikan dulu. Ya, berarti saya harus mengambil 3 itu dulu ya. Berarti saya di KRS ini, saya kembali ke menu utama, kemudian KRS online. Kemudian klik tambah KRS. Nah, mata kuliah teman-teman ambil yang ini kalau yang kemarin mengambil paruh waktu, dasar-dasar sistem informasi. Berarti saya ambil dasar-dasar sistem informasi. Mana ini? Dasar sistem informasi saya ambil, pilih kelasnya A, 3 SKS ya. Kemudian saya klik simpan. Oke. Setelah itu saya mengambil pemrograman web dinamis. Pemrograman web dinamis, pilih kelas A, kemudian simpan. Selanjutnya saya pilih bahasa Inggris. Kemudian saya simpan. Oke, berarti untuk yang semester ini, yang paruh waktu kemarin sudah saya selesaikan. Ya, jadi saya sarankan yang penuh dan paruh itu mengambil semester yang kemarin belum diselesaikan. Terus apakah boleh tidak mengambil ini? Ya boleh. Nanti teman-teman mengambil yang ini untuk yang kurikulum semester 2 itu di kurikulum All Cybermu. Nah, nanti saat dibuka nanti akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Yang di blok warna kuning ini adalah yang ditawarkan di semester 2. Tawarkan semester 2, tawarkan semester 2. Jadi yang SI itu yang tawarkan semester 2 itu ini. Begitu ya. Jadi kalau yang kemarin sudah mengambil penuh waktu, jadi penuh waktu kan teman-teman dapat semua. Nah, langsung teman-teman ambil yang semester 2 ini. Nah, silakan mau mengambil satu boleh. Mengambil semuanya berarti kan penuh waktu, sangat disarankan seperti itu biar nanti teman-teman bisa cepat selesai. Tapi teman-teman sudah saya tekankan sebaiknya mengambil minimal 9 SKS ya. 9 SKS itu minimal ada MK wajib 1 yaitu Al Islam Muhammadiyah itu wajib. Kemudian yang kedua
adalah mata kuliah keprodian. Mata kuliah keprodian ini misalkan ini ya, user interface. Kalau untuk yang apa namanya, untuk yang mata kuliah prodi sistem informasi. Kemudian pemrograman berbasis berorientasi objek, ini kan keprodian. Statistika juga keprodian, matematika dasar juga keprodian, pengantar sistem informasi juga keprodian. Oke gitu ya. Terus kemudian teman-teman itu seperti ini pun sudah selesai ya. Jadi KRS, kembali klik KRS online. Nah ini udah masuk. Kalau teman-teman nanti pengen mengubah, bisa silahkan klik ubah. Nanti mau paling mengubah hanya bisa mengubah kelas. Jadi kalau nanti tidak sesuai, berarti yang bisa dihapus, klik hapus. Kalau teman-teman itu ada kesalahan mengambil mata kuliah, nah tinggal masukkan lagi. Begitu ya caranya, cukup simple. Oke. Nah, kemudian saya kembali. Oke, ini kan berarti 8 ya. 8 ditambah dengan semester kemarin. Nah, ini ya. Jadi yang semester kemarin kan 6 10 ditambah ini 6 8, berarti sudah menempuh 18 SKS. Berarti 144 dikurangi 18 SKS. Nah, nanti tinggal sisanya. Teman-teman sudah menempuh 18 SKS, sudah lumayan. Tuh pertanyaannya gini. Karena itu SKS-nya itu kan maksimalnya 24 dalam satu semester. Apakah yang paruh waktu itu boleh mengambil mata kuliah yang lain? Sangat boleh. Ya, boleh, silakan nanti langsung diambil di KRS online. Jadi teman-teman genepi sampai maksimal 24 SKS. Nah, kalau yang semester kemarin sudah diambil ini ya. Jadi teman-teman tinggal mengambil yang semester 2. Nah, semester 2 kan yang ini, yang sistem informasi kan paketnya ini. Nah, terserah mau ambil mana saja boleh. Ya. Jadi yang disarankan yang pertama AIK itu saya sarankan wajib teman-teman ambil di setiap semester ya. Nanti sampai nanti di semester 3 itu AIK itu ada. Jadi AIK Al-Islam Kematian 2 SKS-nya ini, kemudian simpan. Nah, kan belum 24 SKS, mau tambah lagi boleh. Misalkan saya mau ambil ini pemrograman berorientasi objek. Simpan. Kemudian statistika dan probabilitas. Oke, ini saya hitung. J 1 2 3 4 12 tambah 2 12 tambah 2 14 tambah 2 16. Oke, 16 saya tambah lagi matematika dasar. Tambah 2 18. Mau tambah lagi boleh. Etika profesi. (20). Nah, masih 20, tambah lagi boleh. Tekan Pancasila. (22) ya. Nah, berarti tinggal 2 SKS lagi. Pengantar sistem informasi manajemen. Oke, kita hitung. 1 2 3 6 6
9, 9, 12, 12, 15, 18, 20, 24. Nah, ini teman-teman udah nggak bisa tambah lagi. Nah, pertanyaannya gini, kalau teman-teman nanti kemarin sudah mengambil penuh waktu, semua mata kuliah ini sudah diambil yang di semester 1, berarti teman-teman kan mengambil di semester 2. Nah, minimal 9 semester, maksimalnya sama 24. Nah, 24-nya dari mana, Pak? 24-nya nanti teman-teman boleh mengulang di mata kuliah sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi bisa ditambahkan di mata kuliah sebelumnya. Misalkan saya pengen belajar lagi algoritma, mungkin karena kemarin belum begitu paham, silahkan dengan total maksimal 20 SKS gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman nanti sudah dimasukkan semua toh, kembali ke KRS online. Nah, ini udah masuk di sini. Kalau udah masuk di sini berarti teman-teman dipilih data pembayaran, pilih cek tagihan pembayaran. Nah, di sini nanti ada biaya variabel. Ini ada, saya kan mengambil 24 SKS tadi kan. 24 SKS dikali 24 dikali 90. Nah, maka biaya variabelnya 2.160. 2.140 ini biaya SKS-nya tambah biaya SPP per semester, bukan hari registrasi ya, mohon maaf tadi. Biaya SPP per semester itu 230. Jadi intinya ada total 230 intinya gitu ya, komponen biayanya. Jadi totalnya nanti pembayarannya 2.390.000. Nah, pilih metode pembayaran ini yang asik kalau teman-teman tuh kuliah di Universitas Sibermu. Pilihannya banyak sekali ya, ada virtual akun BAG, BCA, BNI, klaim niaga, kemudian ada mandiri, muamalat, BRI, ada transfer BCA, konvensional store, bisa membayar di Alfamart, bisa membayar di Indomaret, bisa membayar di Akulaku, bisa membayar di Link Aja. Nah, kalau di Alfamart nanti teman-teman menyampaikan dari Universitas Siber Muhammadiyah gitu ya. Alfamart, klik bayar tagihan. Anda yakin? Oke. Nah, nanti akan ada opsi seperti ini. Nah, jadi mau membayar kuliah dengan kode pembayaran ini untuk membayar kuliah di Universitas Siber Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini silakan membayar sebelum tanggal 17 bulan 3 jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Jika terlewat silakan pilih metode pembayaran lagi. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Misalkan ini hanya mencoba dulu, terus mau ini ternyata belum ada dana gitu ya, misalkan mau bayar besok dan ini sudah terlambat misalkan, tinggal pilih lagi aja. Bahkan teman-teman bisa memilih metode pembayaran yang lain, misalkan di pay later atau mungkin kris di Link Aja, kemudian klik bayar tagihan lagi. Oke. Jadi teman-teman bisa menggenerate pembayar, klik sukses ya. Ya, kode pembayarannya ini. Kalau teman-teman kalau punya link di HP, tinggal klik scan QR code, tinggal dijepret itu sudah sudah ada tagihannya. Kalau ternyata berubah pikiran lagi, saya mau membayar itulah pakai transfer aja lah, transfer BCA, bisa virtual akun BRI. Kemudian klik bayar tagihan. Oke. Nah, ini sudah. Duh, ini mungkin saya terlalu cepat ya. Bayar tagihan. Oke. Nah, ini mungkin saya terlalu cepat, terlalu banyak gonta-ganti jadi error gitu ya. Intinya silakan teman-teman nanti disesuaikan aja pembayarannya dengan
teman-teman mengambil SKS-nya berapa gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman nanti bisa memahami apa pembayaran KRS-nya dengan melihat apa namanya video ini. Nah, nanti termasuk nanti teman-teman akan diinformasikan kalau nilai ujian yang kemarin itu sudah dikirim. Nanti akan otomatis muncul di sini. Jumlah SKS-nya, UAS berapa, UTS berapa gitu ya. Kemudian KHS, kartu hasil studi ya, data tahun ajarannya. Nah, kemudian ada transkrip nilainya. Jadi teman-teman bisa memantau penuh di student.cibermu.ac.id. Oke teman-teman, tetap semangat belajar di Universitas Siber Muhammadiyah. Nanti kita berjumpa kembali di semester 2 berikutnya, dan saya berharap betul teman-teman masih tetap melanjutkan perkuliahan di Universitas Siber Muhammadiyah dengan biaya yang betul-betul fleksibel sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan kepepet banget, Pak, saya kalau mengambil 9 SKS terlalu berat, Pak, saya ambil dulu ya, Pak, satu mata kuliah dulu ya. Oke, silakan. Jangan sampai teman-teman itu di semester 2 itu menghilang gitu ya. Menghilang mungkin gara-gara tidak bisa membayar kuliah dan seterusnya. Jangan sampai minimal ambil satu dulu nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman mengumpulkan sedikit demi sedikit ya, sehingga nanti resikonya kalau teman-teman hanya mengambil satu SKS saja di sini, teman-teman wajib genepi untuk yang semester 1, 2, yang ketiga itu totalnya ya, semester berikutnya totalnya intinya sebisa mungkin 9 dikali 3 sudah totalnya 27 SKS, Bu. Gimana caranya? Begitu ya. Jadi kalau kemarin itu mengambil 9 SKS, semester 1 9 SKS, yang sekarang itu hanya mengambil satu mata kuliah atau 3 SKS saja 270.000, berarti kan sudah 12 SKS. Nah, karena totalnya tiap semester itu disarankan 9 SKS, berarti kan 27, berarti kurang 17 SKS. 17 SKS dibagi 3 ya sekitar 6 ya, sekitar 6-7 mata kuliah yang harus teman-teman ambil di semester berikutnya. Begitu ya. Ini konsep dasar teman-teman, kalau bisa dipahami betul, jangan men-skip video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.